Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video materi masih data lanjut, yaitu dengan judul interaksi PL/SQL dengan Oracle. Sini dengan saya Ahmad Agus Salim, kelas 2 D3 EDB, NRP 21031211035, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom Associate. Oke, kita masuk ke materi. Tujuan belajar untuk materi kali ini yaitu pertama itu membuat select statement dalam PL/SQL. Kemudian yang kedua membuat DML atau data manipulation language statement dalam PL/SQL. Kemudian selanjutnya itu SQL statement pada PL/SQL. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dalam DML statement adalah pertama yaitu keyword end untuk menyatakan akhir dari PL/SQL block, kemudian bukan akhir dari transaksi. Jadi suatu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Kemudian PL/SQL secara langsung memiliki hubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau bahkan drop table. Kemudian PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Selanjutnya yaitu select statement pada PL/SQL. Pertama yaitu untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Berikut umum contoh sintak dari select statement. Oke, jadi pertama itu pada gambar select list, kemudian into kurung buka siku variable name, kemudian variable name, record name, from table, dan where condition. Jadi sini select list adalah daftar kolom atau sedikitnya satu, jadi bisa lebih, termasuk di dalamnya SQL, fungsi baris, fungsi grup. Kemudian variable name, skala variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Kemudian record name yaitu PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Kemudian table, nama table database, kemudian condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembanding termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dalam atau dari klausa select. Kemudian panggil data pada PL/SQL. Berikut ini adalah contoh select statement untuk proses retrieve data atau retrieving data dalam PL/SQL. Pertama yaitu declare dengan variabel v_depno dengan tipe data number panjangnya 4, kemudian v_location id tipe data number dengan panjang 4, kemudian begin melakukan query lagi yaitu select department id, location id into variabel yang digunakan tadi yaitu v_department atau depno, kemudian v atau location id from department where department name sama dengan cells, dan seterusnya, kemudian ditutup dengan blok n. Kemudian memanggil data pada PL/SQL. Contoh kode berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Contoh pada gambar yang menggunakan atribut %type yaitu pada salary pada tabel employee menggunakan %type, kemudian contohnya ada pada gambar. Kemudian selanjutnya itu memanggil data pada PL/SQL. Contoh ketiga berikut ini menggunakan fungsi grup yaitu sum atau summary untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employees. Dan pada gambar yaitu pada blok begin, yaitu pada select sum, ini select adalah summary dari salary, kemudian selanjutnya itu v sum solve from employees where department id sama dengan v department depno, kemudian di BMS output line
dengan the sum salary is atau to char v sum sal dengan blok n dan slash. Kemudian menambah data. Untuk memisah data, memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah data manipulation language atau DML. Pertama yaitu insert, menambahkan baris baru, update, modifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang tidak diinginkan, kemudian merge, untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Lalu selanjutnya itu perintah insert untuk digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut contoh penggunaan perintah insert. Yaitu pada blok begin, kemudian masukkan sintaks yaitu insert to employees, kemudian atribut yang digunakan, kemudian value-nya apa, kemudian ditutup dengan blok n, kemudian slash. Kemudian membuat data dan mengedit data, perintah update digunakan untuk modifikasi baris yang sudah ada. Berikut contoh penggunaan perintah update, yaitu pada statement atau blok begin juga, yaitu dengan cara update employees set salary sama dengan salary ditambah dengan visual increase atau variabel yang dideklar pada awal yaitu bernilai 800, kemudian where job ID sama dengan st corp, kemudian ditutup dengan blok n dan slash. Menghapus data atau perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Contoh penggunaan perintah delete yaitu pada statement begin delete from, tabel yang digunakan yaitu employees where department ID sama dengan vdepno yang sudah declare pada sebelum blok begin, kemudian ditutup dengan blok n dan slash. Menggabung baris data, perintah merge digunakan untuk memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Contoh penggunaan perintah merge yaitu pada blok begin, merge into copy empc using employee E on employee ID sama dengan v employee no. Ketika cocok atau when match, then melakukan update data atau atribut yang ingin diupdate, kemudian jika tidak match atau when not match, then masukkan nilai values yang baru pada atribut yang ingin dimasukkan. Kemudian aturan penamaan. Berikut adalah aturan penamaan pada PLSQL. Lihat pada tabel, yaitu edit variabel, aturan penamanya adalah v underscore name. Itu contoh, pada contoh yaitu v underscore sal. Untuk konstanta, depannya gantikan c, kemudian underscore nama. Contoh c inscripts underscore sal. Kemudian identifier kursor yaitu dengan nama underscore kursor. Contoh imp kursor, kemudian yang lain seperti pada gambar tabel. SQL kursor pada suatu saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Berikut adalah atribut SQL kursor. Contoh pada gambar yaitu SQL underscore count, percent row count, kemudian percent found, percent not found, percent is open. Kegunaannya pada penjelasan di tabel. Kemudian SQL kursor. Lanjutan dari SQL kursor itu berikut contoh penggunaan kursor. Kita lihat pada gambar contoh dari penggunaan kursor. Ya, kita masuk ke ringkasan. Jadi telah dipelajari penggunaan SQL statement dalam PLSQL melalui perintah insert, select, update, delete, dan merge. Dan terdapat dua tipe kursor yaitu implicit dan explicit.
Nah, untuk menguji hasil dari DML atau Data Manipulation Language Statement dapat digunakan atribut kursor. Sebagai contoh SQL, %row count, %found, %not found, dan %is open. Kita masuk ke perhatian soal. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari department ID. Gunakan fungsi max. Kemudian setelah itu simpan dalam bind variabel gmax underscore depno dan tampilkan. Oke, saya akan coba jawab yaitu dengan cara variabel gmax department atau depno tipe number, kemudian begin select max department ID into gmax depno from employees print gmax depno. Kemudian modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen, berikan nama departemen yang baru ini atau education. Lihat pada gambar yaitu define department sama dengan education, kemudian insert into department, manager IT underscore question, values, dan seterusnya. Lihat pada contoh gambar. Kemudian soal yang lanjut pada sambungan dari soal tadi yaitu buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya di mana nomor departemen sama dengan gmax departemen 0 ditambah 10 jadi 270 ditambah 10 280. Nama departemen sama dengan soal nomor 2A dan isi kolom location ID diisi dengan nilai 0. Daripada contoh yaitu pertama variabel gmax department 0 number 5, kemudian define department name and education, ditambahkan pada begin select max department ID into gmax department from department vdep ID titik 2 sama dengan titik 2 gmax depno plus 10. Kemudian selanjutnya tampilkan data departemen yang baru dibuat yaitu dengan cara query yaitu select bintang from department where department ID sama dengan 280. Kemudian modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan department ID sama dengan 280 lalu set location ID 1700. Begin update department set location ID yang sama dengan 1700, kemudian where department ID sama dengan 280, kemudian tutup dengan blok N dan slash. Kemudian buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen INT ID 280. Kemudian tampilkan dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Contoh pada jawabannya yaitu pada gambar yaitu dengan delete from department where department ID sama dengan 280, row deleted sama dengan SQL %row count atau row deleted. Oke, selesai untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.